guru-guru ASN semua atau bahkan Centaurian semua di sini juga kenal sama bintang tamu kita hari ini. Oke, baik. Mungkin dibacakan ya. Oke. Ini bintang tamunya namanya adalah siapa coba? Ada yang, nah ini dia sudah ada. Ini lebih ramah dipanggilnya Alfat, betul ya? Kak Alfat, manggilnya kakak aja mungkin ya. Oke, bebas kakak juga. Oke nih, kebangsaannya Indonesia, tapi sekarang tinggalnya di Australia. Tanggal lahirnya, wah ini lebih muda dari Bu Idi sebetulnya. Tanggal lahirnya 11 April 1997, Masya Allah. Pendidikannya itu ternyata dari lulusan SMA Alpha Centauri tahun 2015. Nih, halo angkatan 2015, semoga nonton juga ya. Angkatannya masuk ke Alpha TV nih. Kemudian masuk ke Unpad di tahun 2015 dan dapat sertifikat Elikos dari Swinburne University. Wah, ini sertifikatnya agak asing buat Bu, nanti mungkin dijelaskan ya sama Alfatnya. Kemudian diploma TIK, mungkin TIK ya ini ya, di Swinburne University of Technology tahun 2016. Kemudian memperoleh gelar sarjana ilmu komputer di Swinburne University of Technology. Kemudian sekarang sedang kursus pembangunan dan konstruksi. Wah, Masya Allah. Wah, ini adalah penghargaan sertifikat dan organisasi yang diikuti. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai 5 besar lomba pidato bahasa Inggris terbaik se-Kabupaten Jawa Barat. Se-Jawa Barat kok kabupaten ya, se-Jawa Barat. Kemudian itu ketika dilaksanakannya di UPI ya, tahun 2010 ya betul ya. Kemudian pernah dianugerahi sebagai The Best Idea Conceptor oleh Wali Kota Bandung pada acara Design Thinking di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ini 6 Desember 2015. Masya Allah. Kemudian Presiden Persatuan Pelajar Indonesia Australia PPIA di Swinburne, Melbourne, Australia tahun 2018 sampai 2019. Kemudian Presiden of Young Indonesia Muslim Student Association. Sampai belepotan ngomongnya. Melbourne, Australia. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Dan pengalaman kerjanya, Masya Allah, tahun kelahiran 97, tapi pengalaman kerjanya juga sudah luar biasa. Manajer perusahaan pelayaran Monza 2017 sampai sekarang. Kemudian pernah bekerja di beberapa restoran sebagai pelayan juga, petugas dapur, penyimpanan, dan lingkungan kerja lainnya yang sangat cepat. Wah, Masya Allah, berarti banyak pengalaman. Jadi kita makin penasaran ya, sekarang sampai sudah sejauh ini tuh pernah mengalami apa saja sih gitu kan. Kemudian pernah bekerja di kantor pasca melahirkan di Australia. Betul tidak ya diterjemahkannya? Karena Bu Yuli ini semua teksnya bahasa Inggris. Masya Allah. Gak apa-apa, nanti kita cek and recheck sama Alfatnya. Sekali. Nah, ini karena sudah hadir, kita sapa dulu ya Bu Yuli, sebelum disapa. Iya, betul ya. Assalamualaikum Alfat, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli, Bu Widi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di Ramadan Story di SDLP Alpha Centauri ya, Alfat. Makasih juga Ibu udah diundang. Ya, pasti akan seru nih ke depannya kita cerita-cerita tentang pengalaman Kak Alfat ini yang sedang berpuasa di Melbourne. Ada yang tahu nggak Melbourne itu di mana ya? Apakah di sebelahnya Bandung atau Tasik ya? Boleh nanti sambil kita ngobrol juga lewat live chat-nya ya. Kita juga akan sapa juga nih Bu Widi yang simak Alsen TV. Di sini sudah banyak juga nih Bu Widi. Ada kesiswaan SMA Alpha Centauri. Nah, mungkin Kak Alfat nih bisa say hi dulu sama kesiswaan. Masih inget nih siapa kesiswaan di SMA ya. Kemudian ada siapa nih? Tri. Mungkin ini guru juga ada Pak Aang ya kalau nggak salah. Terus Bu Nita, Muhammad Rizky, Maulana PDE, kemudian Naurel Rizal, terus Muhammad Ridwan, banyak nih dari SMP dan SD, SMA juga, dan guru-gurunya tapi nyimak nih karena nggak penasaran kayak gimana sih cerita pengalaman Ramadan dari Kak Alfat ini. Iya betul sekali Bu Yuli. Tadi saat saya bacakan CV-nya, saat ini itu Alfat sedang menjabat sebagai Presiden
Young Indonesia Muslim Student Association. Nah, jadi penasaran nih, gimana sih cara daftar jadi anggota disingkatnya jadi YIMS. YIMS ya, Tahu. YIMS. Kayaknya biar lebih gampang disebutnya YIMS aja, Bu. Kepanjangan soalnya itu. Oke. Iya, sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak buat para panitia, buat Bu Yuli, Bu Widi, Bu Nita, sudah mengundang saya ke acara ini. Terus salam sapa, salam hormat saya kepada guru-guru yang udah berjasa mendidik mahasiswanya dengan sabar. Terus juga halo teman-teman semua ini yang nonton dari SD sampai SMA ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Jadi mungkin tadi kan Bu Yuli sama Bu Widi udah sedikit memperkenalkan. Paling saya ingin ngasih gambaran aja kayak gimana sih tinggal di Melbourne terus berpuasa di Melbourne itu seperti apa. Mungkin sebelum itu saya mau sharing screen peta Melbourne, boleh nggak? Jadi biar kebayang gitu nih Melbourne itu di mana sih? Mungkin saya yakin ini anak-anak juga teman-teman semua ada yang udah banyak yang udah tahu, cuman biar lebih kebayang aja gitu. Boleh sekali. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Jadi teman-teman semua, sekarang itu saya sebenarnya udah nggak tinggal lagi di Melbourne. Saya tinggal di kota kecil yang namanya Bendigo. Dulu saya sempat tinggal di Melbourne itu sekitar 4 tahun 5 tahun untuk berkuliah di sana, ambil jurusan cybersecurity. Cuman setelah selesai, kemudian juga kebetulan COVID ya, akhirnya pindah ke sini, ke Bendigo. Jadi mohon maaf sebentar, saya share screen dulu. Mungkin boleh Bu saya sambil share screen, barangkali ada pertanyaan yang bisa. Oke, boleh. Mohon maaf sedikit. Mungkin ini ya, yang paling menarik adalah ini lulusan ALSEN, alhamdulillah bisa berkiprah secara global ke Australia gitu. Nah, itu awalnya gimana kalau Bu Widi sendiri sih penasaran? Maksudnya kenapa bisa sampai akhirnya berkiprah di Australia gitu? Oh, jadi sebenarnya dulu tuh saya nggak ada bayangan jauh bisa benar-benar sekolah di Australia. Makanya dulu saya sempat ambil SBMPTN, terus ikutan ujian segala macam, sampai akhirnya waktu itu sempat berkuliah 1 semester atau 2 semester di Indonesia. Terus memang awalnya yang menyebabkan bisa pindah ke sini karena memang ada keharusan nemenin orang tua. Karena pada saat itu ibu saya kebetulan ngambil PhD sekolah lagi, kemudian adik-adik itu masih pada kecil. Jadi beliau meminta saya untuk nemenin ke sana. Ya akhirnya juga dan beliau juga merasa mungkin itu bisa menjadi opportunity yang lebih baik gitu. Awalnya sempat galau karena kan memang udah mahasiswa muda ya udah nyaman sama teman-temannya, sama suasananya gitu. Terus nggak kebayang, aduh susah kayaknya nemuin nasi di sana tuh, nemuin gorengan gimana gitu. Jadi tapi ya karena memang ibu yang minta, jadi ditinggalin di tempat, akhirnya pindah ke Melbourne. Ini Bu yang mau saya share, paling sedikit aja. Nah sekarang itu teman-teman saya, ini peta Australia. Australia itu dibagi jadi 8 provinsi kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah ya. Ada Western, Northern, Queensland, South Australia itu kalau kelihatan. Di sini ada New South Wales, mungkin yang terkenal itu Sydney ya. Kemudian ada Victoria, Tasmania, sama satu lagi itu Central Australia di sini, Canberra pusat kotanya. Nah saya tuh
Bu Yuli, Bu Widi, saya tuh sekolah di Melbourne, di kota ini. Ini memang paling ujung, jadi memang kalau musim dingin dia dingin banget, paling dingin. Dan sekarang ya sedang menyelamatkan diri ke kota kecil di Bendigo. Jadi ini kayak apanya, kayak kampungnya mungkin ya. Iya, seperti itu, Bu. Rasa kita jalan-jalan ya Bu ya, meskipun lewat virtual gitu. Jadi tahu nih di mana tadi mohon maaf kotanya Alfa? Gimana, Bu? Sorry. Sekarang tinggal di kota apa? Kotanya nama kotanya Bendigo. Bendigo. Oke. Nah, ya wah, berarti lagi tinggal di apa namanya, jauh dari ini ya, agak melipir gitu di sana. Tapi seru juga nih. Nah, apa kan ini bukan kayak Melbourne itu kota apa namanya ya? Bukan mayoritas Muslim ya. Betul. Nah, apalagi nih lebih ke apa namanya, melipir lagi. Nah, gimana sih apa namanya suasana ketika Ramadan saat ini? Apakah ramah Muslim atau apakah ada masjid gak nih di daerah tempat tinggal Alfat sekarang? Oke. Kalau Melbourne, alhamdulillah, Australia secara general, alhamdulillah, mereka itu orang-orangnya, orang-orang lokalnya, terus juga orang-orang kulit putihnya, mereka sangat open sama orang-orang luar. Jadi kalau seandainya teman-teman semua mampir ke Australia, yang kaget. Karena mungkin ketika main ke Melbourne, yang dilihat justru malah mungkin bukan orang Australia, kebanyakan orang Cina, orang Taiwan, orang Thailand, orang Vietnam. Jadi memang di Australia itu banyak sekali pendatangnya. Dan kebanyakan dari mereka itu ya student, dan juga ada juga yang apa ya, istilahnya itu visa kerja setahun 2 tahun di Australia. Jadi Australia itu termasuk salah satu negara yang dia tuh mixed culture. Makanya di sini Islam atau agama apapun secara ya surprisingly diterima gitu. Mungkin nggak kayak di Amerika, mungkin yang pernah teman-teman tonton gitu ya, atau di negara mana lagi tuh yang sedikit kuat Islamofobianya. Di Australia nggak begitu. Ada mungkin beberapa orang yang apa ya, pernah ada teman sih yang diteriakin gara-gara pakai kerudung, tapi itu mungkin cuma satu dari sekian banyak orang Australia gitu. Seperti itu. Kalau suasana Ramadan yang paling berkesan sebenarnya di Melbourne sih. Sebenarnya di Melbourne. Karena kalau di Bendigo itu masa-masa lockdown, jadi nggak banyak yang dirasakan gitu ya. Untuk masjid sendiri kalau di Melbourne itu udah banyak, hampir di tiap apa ya istilahnya tuh, kalau di Indonesia mungkin di tiap kecamatan itu ada masjid-masjid. Bukan masjid sih, itu lebih kayak musola mungkin ya. Karena kalau di sini masjid tuh jarang yang ada kubahnya. Jadi memang kayak mungkin kayak bangunan biasa, tapi dalamnya diubah jadi musola, di tempat sholat. Untuk di Bendigo masih belum ada masjid. Ada musola kecil sih, nggak besar. Tapi rencananya sekarang itu lagi ada pembangunan dan mungkin 2-3 tahun lagi bakal jadi. Gitu. Jadi mudah-mudahan segera terlaksana dan cepat selesai pembangunannya. Betul. Ya berarti memang terasa apa namanya tidak terlalu gimana ya, karena memang tadi yang diceritakan Alfat juga banyak pendatang, jadi memang malah nggak banyak gitu ya orang Australianya gitu. Jadi lebih menerima budaya-budaya yang masuk ke Melbourne itu ya. Betul. Nah ini karena di sana bukan mayoritas Muslim, jadi penasaran juga nih apakah Alfat punya teman non Muslim dan ketika lihat Alfat saum puasa gitu, amazed gitu dengan puasanya orang Islam. Kalau misalkan kesini nggak berteman sama teman non Muslim, kayaknya bahaya nanti dijudge. Buat berteman sama orang-orang Indo lagi. Waktu sekolah sih
alhamdulillah ada apa ya, karena memang ya diharuskan juga di sekolah kan banyak kerja kelompok, jadi ada teman-teman muslim dan juga bervariasi, ada yang dari lokalnya gitu, orang kulit putih, ada juga dari orang negara lain, maksudnya dari negara-negara Asia. Kalau untuk masalah agama sih di sini itu merupakan suatu hal yang private ya bagi mereka. Jadi misalkan ketika saya berteman sama teman-teman yang non-muslim, mereka jarang menanyakan tentang hal-hal seputar agama. Tapi ketika mereka menghargai, misalkan ketika kebetulan saya berpuasa gitu di hari itu, terus ada kerja kelompok dan juga harus makan. Oh, ketika mereka tahu saya nggak bisa makan, oh mereka menghargain gitu. Mungkin ada juga beberapa orang yang saking menghargainya mereka nggak akan makan di depan kita gitu. Dan banyak dari mereka tentunya ngerasa apa ya, istilahnya nggak mungkin gitu, kaget kok bisa nahan makan dari subuh gitu sampai malam. Karena mereka kan yang kayak gitu nggak ada di culture mereka gitu. Tapi karena Islam itu udah cukup banyak di sini, jadi mereka nggak begitu kaget gitu ketika orang muslim harus berpuasa gitu ya. Udah tahu kayak gitu. Dan di Australia itu terbilang cukup sebentar ya puasanya. Berapa jam tuh puasa di sana? Azan subuh jam 5.30, buka jam 5.30. 12 jam ya Bu ya. 12 jam mungkin ya, sekitar 12 jam. 12 jam kurang lebih. Pas. Tapi ini Bu, musim dingin. Tantangannya kayaknya tuh ya, lagi puasa terus musim dingin biasanya katanya lebih cepat haus ya nggak sih? Iya. Itu benar. Wah, Masya Allah. Berarti toleransinya tinggi ya, sangat tinggi gitu ya di Melbourne sendiri, dan teman-teman Alfat pun sangat menghargai dengan apa yang Alfat lakukan dengan puasanya gitu. Iya, betul banget. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi ya, di seluruh dunia itu lagi pandemi. Perbedaannya apa sih yang dirasakan sama Alfat sendiri ketika Ramadan waktu normal nih tanpa pandemi dan sekarang lagi ada pandemi? Karena kalau di Indonesia sendiri kan kali ya tadi nggak bisa mudik, terus nggak bisa tarawih dengan gitu. Nah, kalau di sana itu gimana sih? Apakah ada perbedaan? Kalau misalnya ada perbedaan, terus apa suka dukanya gitu antara Ramadan dulu sekarang ketika pandemi? Perbedaannya sih kerasa banget ya Bu. Jauh banget antara, karena kan ketika pandemik di sini itu kan masuk ke stage lockdown, dan bahkan lockdownnya kayaknya termasuk salah satu negara yang terlama kayaknya. Mungkin beberapa negara cuma 6 bulan. Ini Australia itu sampai setahun lebih kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi yang paling parah itu sebenarnya pas Ramadan tahun lalu. Karena kan jadi kita tuh sangat dibatasin, di restrict, keluar rumah itu nggak boleh sembarangan, cuma boleh pas lagi kerja doang. Kemudian kalau misalkan mau belanja makanan mingguan, itu dibatasin satu rumah cuma boleh satu orang yang keluar. Jadi banyak restriction-nya. Sehingga seperti pas Ramadan tahun lalu gitu, seperti tarawih, acara kumpul-kumpul, kegiatan kumpul-kumpul religius itu nggak diperbolehkan tahun lalu tuh. Nah, tahun sekarang memang alhamdulillah udah membaik ya, udah mendingan. Jadi tarawih udah mulai diperbolehkan, kemudian juga beberapa tempat sholat udah mengadakan sholat malam, terus udah ada juga iftar buka bersama bareng gitu. Dibatasin jumlahnya mungkin sekitar masih dibatasi 100 orang berapa, tapi seenggaknya sekarang alhamdulillah udah membaik sih Bu.
Sudah membaik ya. Sudah membaik. Ya, berarti, alhamdulillah ya, berarti di sana sekarang sudah mulai membaik. Yang tadinya nggak boleh kemana-mana tadi dibatasi, mau beli makan aja ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai, meskipun belum sebanyak yang normal. Tapi kalau di sana ada tarawih bersamakah di yang masjid-masjid itu? Ada Bu, sekarang udah ada. Kemarin sempat pas awal-awal itu di beberapa tempat tarawih itu harus di kuota tarawih di Jumatan. Jadi harus ada masanya beberapa saat yang lalu tuh harus booking gitu. Kalau kita mau Jumatan, kita harus daftar dulu, ada form gitu, registrasi baru datang gitu. Nggak bisa asal langsung datang. Tapi makin kesini, makin aturannya makin longgar. Jadi kalau kayak di tempat saya sendiri di Bendigo, itu nggak perlu lagi. Jadi kita tarawih tinggal datang tarawih, dan cara mereka membatasi itu biasanya dibagi beberapa kloter gitu. Jadi misalkan satu kloter dibatasi 30 orang, nanti kloter selanjutnya 30 orang. Gitu. Cuman alhamdulillah udah ada tarawih lagi. Alhamdulillah. Jadi mirip-mirip kayak di Indonesia ya Bu Yuli ya. Kalau betul. dulu ketika awal pandemi juga Indonesia sama kan, benar-benar ketat, kita nggak boleh belanja sama sekali, terus susah banget lah akses keluar gitu. Tapi kalau sekarang udah macet di mana-mana. Udah mulai melonggar ya, meskipun ya. Tadi penasaran juga karena udah longgar, katanya udah terlalu longgar kan ya Bu Yuli tadi ya kata. Iya, betul. Kan tadi Alfat sendiri sedang menjabat sebagai presiden YIMSA nih. Nah, di YIMSA kayak di organisasi-organisasi yang Alfat ikuti, apakah ada bukber bareng gitu kan? Bukber kan bukber juga buka bersama ya. Buka bersama gitu, bersama organisasinya atau enggak nih sekarang? Jadi pas lagi COVID apa sebelum COVID nih, Bu? Kalau misalnya sebelum COVID boleh deh. Bandingannya dengan yang sekarang. Okay. Jadi di organisasi YIMSA ini memang bukber itu salah satu acara tahunannya, Bu. Jadi kita biasanya istilahnya itu nyewa hall gitu di tempat Konsulat Jenderal Indonesia. Jadi kalau di sini Konsulat Jenderalnya dia memperbolehkan hall-nya dipinjam buat organisasi-organisasi Indonesia. Terus ngundang open buat publik. Dan itu biasanya bisa sampai 100 sampai 300 orang datang ke sana. Dan kebanyakan memang mahasiswa Indonesia, seluruh Indonesia gitu. Jadi tempat berkumpul. Kalau pas lagi COVID, karena memang terbatas ya kita ngadain bukbernya paling bukber rumahan doang. Jadi di rumah siapa yang mau masak nanti dibantuin. Kemudian ya begitu, Bu. Saya ada foto kemarin sempat ikutan, kebetulan di Bendigo ini sempat ngadain bukber juga mingguan. Wah, boleh tuh di-share fotonya, jadi penasaran nih. Seperti apa ya suasananya gitu di sana? Jadi ini Bu, di Melbourne sama Bendigo tuh spektrumnya berbeda. Kalau di Melbourne spektrumnya tuh mungkin anak-anak mudanya ya. Anak-anak pelajar S1, S2 gitu. Kalau di Bendigo spektrumnya memang para bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berkeluarga. Jadi ini jangan kaget kalau fotonya saya liatin tuh isinya bapak-bapak, ibu-ibu anak semua. Oke, coba kita lihat. Sebentar. Seru banget ya, terutama Alfat ini memang satu keluarga gitu ya Bu, sepaket semuanya. Jadi mungkin Alfat juga nggak terasa kesepian juga, mungkin dia Alfat di sana. Iya, nggak kita kesepian. Jadi ini kalau ini Ibu, teman-teman semua, ini bukber di Bendigo minggu keempat, minggu ketiga atau kedua. Jadi ya bisa dilihat lumayan banyak yang datang, sampai berapa ratus ya, kayaknya 100 lebih ada. Soalnya di Bendigo ini muslimnya juga ternyata udah banyak, udah ada sekitar 500 sampai 700 kepala orang muslim, dan mereka dari beberapa negara, ada yang dari Pakistan, dari Afghanistan, dari India, Bangladesh, Indonesia juga lumayan banyak. Indonesia ada sekitar 50 orang di Bendigo itu.
orang. Nah ini Syekhnya. Padahal dia wajahnya ini apa? Ya Pakistan, India, gitu. Loh ini di Australia atau di mana gitu? Banyak tadi ya, banyak pendatang juga yang di sana. Pendatang. Wah, saya tadi ngebayangin buka puasanya itu bayangin di Indonesia saya kepalanya. Ini bukanya itu biryani, Bu. Karena mungkin kebanyakan dari Pakistan ya, jadi iya. Ini apakah ada kolak di sini dan gorengan? Nah, itu dia. Yang diharap-harapkan tapi nggak muncul sayangnya. Oh, nggak ada ya. Lebih ke makanan Arab ya. Lebih makanan Arab. Terus mungkin satu lagi nih Bu. Jadi saya pengen nunjukin ini kan pas COVID, pas pre-COVID nih saya pengen nunjukin nih. Boleh. Soalnya nih acara yang wahnya itu justru sebelum COVID. Nah, kalau ini teman-teman, ini acara buka bareng Gimsa. Ini dia. Gimsa itu ya ini dia biasanya setiap setahun sekali ngadain acara yang namanya Mau Iftar. Nah ini tempat berkumpulnya buka bareng buat student-student Indonesia. Tapi memang buka untuk publik. Jadi orang luar juga pada datang. Gitu teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini kita ngadain acaranya di Konsulat Jenderal. Terus dihadiri oleh sekitar 300 orang. Mahasiswa, yang non-mahasiswa juga ada. Dan acara ini tuh menariknya dikerjain oleh dua organisasi. Satu organisasi kita, IMSA, yang notabene mahasiswa yang kemudian setelah lulus biasanya balik ke Indonesia. Sama satu lagi itu teman-teman, ada organisasi yang namanya MISK. Organisasi MISK itu unik. Saya juga baru tahu ketika saya ada di sini. Jadi MISK itu organisasi isinya orang Indonesia, tapi orang-orang Indonesia, anak-anak muda yang mereka tuh besar di sini, lahir dan besar di sini. Ada yang lahir, ada yang besar di sini. Jadi bahkan beberapa dari mereka ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Orang Indonesia gitu. Orang Indonesia. Iya, orang tuanya tuh pindah mungkin pas mereka sejak kecil. Jadi, gitu. Aduh. Wih, seru ya Bu Yuli, lihat banyak juga ya ternyata di sana orang. Ini orang Indonesia semua kan ya? Orang Indonesia semua. Ini mohon maaf ya, di Indonesia masih belum buka kan ya, jadi ada foto-foto makanan. Mudah-mudahan enggak. Sebentar lagi menunggu. Sebentar lagi. Iya, ini sih ini acara. Memang euforianya berasa pas lagi sebelum COVID ya. Iya, betul. Gitu ya. Suasananya. Masih bisa deket-deketan loh. Masih pelukan ya Bu Yuli. Sama, iya betul. Acaranya buka bareng, terus tarawih, ada ceramah, kayak gitu teman-teman, Bu Yuli, Bu Widi. Wah, seru sekali ya. Tapi jadi menarik untuk saya sendiri. Tadi yang awal-awal Alfa tunjukkan itu sudah pandemi atau belum ya? Yang awal-awal itu yang di Bendigo ya Bu, itu sudah pandemi lagi. Sudah pandemi, yang banyak orang Pakistan, orang India itu sudah pandemi. Betul. Sudah pandemi baru itu. Karena gimana nih? Karena menarik juga aturannya, nggak kelihatan nggak ada yang pakai masker. Jadi gimana sih aturan di sana selama pandemi ini boleh banyak orang gitu? Kalau di sini mungkin masih tetap harus pakai masker. Nah, kalau di sana itu gimana sih? Kok tadi lihat nggak ada yang pakai masker gitu, atau saya nggak kelihatan ya yang pakai maskernya? Gimana tuh? Iya, betul. Iya, memang sekarang tuh sudah tidak diharuskan lagi Bu menggunakan masker. Jadi penggunaan masker tuh hanya perlu dipakai ketika menggunakan transportasi umum, kayak misalkan kita naik kereta, naik tram di tengah kereta tengah kota itu. Tapi selebihnya udah nggak perlu semenjak beberapa minggu yang lalu. Karena memang per bulan kapan saya lupa lagi, kasusnya itu udah 0 di Melbourne itu. Nah semenjak kasusnya 0, penggunaan masker itu udah dicabut. Ya sudah mencapai 0 gitu ya. Wah, kita harapkan juga di Indonesia mudah-mudahan ada saatnya itu gitu, ditunggu banget sampai 0 dan bisa melepas masker di sana ya. Iya, betul. Karena kangen sih Bu Yuli, kangen juga kan, kita kemana-mana sekarang selalu maskeran aja gitu, kangen udara segar gitu. Apalagi
lagi taraweh kan ngap ya, tapi kalau dibuka takutnya disidak sama imam tarawihnya disuruh keluar. Betul, Jadi betul kan sekali. udah agak longgar ya untuk penggunaan masker sendiri. Wah, keren. Betul banget. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih buat Alfat. Nih, apa yang bisa pesan-pesan nih untuk Centaurian semua dari SD sampai SMA mengenai tuntut ilmu di mana saja, karena nih meskipun Alfat nih lagi bukan di Indonesia tapi banyak banget ya Bu Idi prestasinya, ikut organisasinya banyak banget. Nah, itu gimana sih pesan-pesan dan tips and triknya gitu untuk adik-adiknya semua yang ada di sini? Atau mungkin nanti adik-adiknya yang mau ke Australia, iya, daftar jadi INSA, mungkin apakah bisa langsung ke Alfat punya jalur? Gimana ya? Wah, saya nggak jago ngasih pesan-pesan, ngasih motivasi. Tips-tipsnya deh boleh. Tips-tipsnya. Mungkin kalau dari segi belajar, saya yakin sih teman-teman semua, adik-adik semua pasti udah lebih jago dan udah jauh lebih lebih giat belajarnya. Kan semakin kesini juga kayaknya pembelajaran semakin kompleks ya. Pulangnya makin sore juga ya, saya dengar. Tapi ya menurut saya sih yang penting teman-teman semua kalau bisa sih, kan masih muda nih, harus dari sekarang itu mencari tahu passion-nya mau ke arah mana. Karena penting banget gitu. Jadi maksudnya jangan sayang kalau seandainya asal lulus jurusan atau asal masuk kuliah gitu. Mau kuliah dimanapun, mau kuliah di Indonesia, mau kuliah di luar negeri, sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya sama aja. Mungkin ya bedanya experience-nya, tapi menurut saya sih tidak menjamin kesuksesan gitu. Kalau sukses itu kan gimana pembawaan kitanya sendiri gitu. Iya, betul. Terus buat pengalaman saya sendiri, pencarian buat passion itu, takes time lah. Saya kan sempat kuliah di Indonesia juga, itu nyobain ini, nyobain itu. Terus habis lulus IT juga, sekarang ambil course lain, sebenarnya karena memang masih mencari tahu nih passion saya di bagian mana. Cuman ya mudah-mudahan kayaknya ini sudah menemukan, mudah-mudahan di course yang saya lagi jalanin sekarang gitu. Tapi yang ada yang sia-sia sih ya, apapun yang udah diambil. Terus satu lagi mungkin ya, teman-teman pas lagi belajar itu harus punya pegangan. Kalau saya ngerasa sih pegangan saya di sini ya selain keluarga, ikutan komunitas Islam. Jadi saya ngerasa kalau tanpa itu mungkin gimana ya? Satu sisi komunitas itu bisa memberikan motivasi, tapi sisi lebih baiknya gitu ya. Apalagi kalau komunitas Islam itu bisa terus menjaga rohani kita. Karena ya makin nambah umur, makin banyak challenge-nya. Iya, betul. Kalau nggak dihadapi dengan hati yang tenang itu, kayaknya yang ada pusing mungkin ya. Itu penting banget teman-teman. Jadi dikelilingi sama teman-teman yang saling mengingatkan. Jadi penguat gitu. Support system mungkin ya, berarti keluarga, lingkungan, teman-teman juga tadi, kita nggak boleh ragu untuk mencoba ya, mau A, B, C, kita harus coba semuanya sampai kita dapat kira-kira passion kita apa, mungkin gitu ya Alfat ya. Iya, benar banget Bu, itu. Dan itu sih, jangan takut gagal. Jangan takut coba terus nanti gagal, atau kalau hidup kan memang begitu, trial and error. Dan jangan terlalu mikirin perkataan orang lain sih. Penting banget. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang teman-teman SMA misalkan ada yang udah lulus terus mungkin mau ambil jurusan apa, tapi ternyata harus ngambil gap year, ya nggak usah terlalu dirisaukan gitu. Bukan suatu hal yang memalukan gitu, harus ambil gap year. Atau misalkan nyobain di kuliah ternyata kurang suka, kurang cocok, akhirnya pindah ke kampus lain, ke jurusan lain, itu nggak masalah.
Betul Lebih sekali. baik ngelaluin itu daripada lulus dan menghabiskan bertahun-tahun di suatu hal atau yang bukan memang sesuai Iya, passionnya gitu. sepakat. Dan biasanya kan kadang kita nggak mau ambil apa ya, istilahnya takut gagal. Jadinya ya udahlah jalani apa yang ada. Padahal misalnya itu nggak se-passion sama kita. Dan akhirnya kita menjalani itu setengah-setengah mungkin ya gitu, Alfat. Dan tidak apa-apa kalau misalnya kita akhirnya membuka jalur yang lain, walaupun mungkin resikonya besar ya, karena biasanya orang tuh agak sulit ambil resiko nih. Jadi nggak apa-apa. Tadi pun di CV-nya Masya Allah kan ya, rintangannya juga tadi disebutkan pengalamannya itu pernah ini, pernah itu. Berarti memang segala hal itu harus kita lalui gitu ya, Alfat ya? Iya, benar, Bu. Harus Masya Allah. jatuh bangun tuh ya hal yang biasa sebenarnya. Betul sekali. Mau di Indo, mau di Australia, mau di negara lain pun kayaknya semuanya sama. Tantangannya adalah kita harus berani mencoba, nggak boleh takut gagal, dan yang penting tadi support system itu juga sangat mendukung ya. Itu penting banget support system. Wah, Masya Allah, amazing ya episode kali ini. Keren banget. Cerita dari Alfat, jadi kemarin pengen pindah ke Jerman, sekarang pengen pindah ke Australia. Gitu ya. Barangkali Alsen ada program ke Australia. Wah, pernah waktu itu sih Ada ya. Guru-guru ke Australia ini. Apa namanya, partner? Iya, partner Cambridge ya kalau nggak salah. Cambridge. Waktu itu yang ke sana dari SD itu Bu Nita dan Bu Francisca. Bu Francisca. Oh. Kalau nggak salah kotanya itu di Adelaide, gimana? Iya, Adelaide. Adelaide, apa itulah lupa lah namanya. Kita juga pernah, itu sekitar 1 bulan ya Bu Yuli? Iya, 1 bulan. 1 bulan ya Bu ya, itu pertukaran sama Cambridge tadi itu. Lebih ke betul sekolah partner sih. Jadi Bu Nita sama Bu Siska ke sana, beberapa bulan kemudian dari sananya juga ada yang ke Indonesia. ASEAN. Jadi mungkin sharing bagaimana sistem pendidikan di sana di Australia dan di Indonesia juga kita saling sharing gitu. Menarik. Kemarin juga sih, maaf sih Bu, sempat ngedengar katanya SMA tuh sempat mau ke Australia juga. Tapi mungkin karena lockdown ya, jadi nggak jadi. Kalau tidak salah. Mungkin iya sempat mau, tapi itu udah. Karena ya tadi ada pandemi ini ya qadarullah sekali. Iya, ada positifnya, tapi ternyata banyak sekali hal negatifnya. Semoga cepat berlalu ya ini. Amin. Seru banget ya Bu Idi. Mungkin banyak juga nih pemirsa Alsen TV yang ingin bertanya ke Alfat ini nih, penasaran gimana di sana Ramadannya, tarawehnya, puasanya dan sebagainya. Boleh ya langsung tanya lewat. Tapi sekarang kita mau lihat video dulu ya Bu Idi ya. Iya betul. Nanti pertanyaannya kita akan tanyakan ke Alfat setelah menyimak video yang satu ini. Silakan disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bapak doakan agar kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hari ini kita akan coba menyanyikan nama-nama surat beserta artinya. Nah, mau tahu lagunya seperti apa? Yuk kita dengarkan.
Nah, sekarang waktunya kalian bernyanyi. Yuk kita bernyanyi bersama. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Itu dia tadi lagu-lagu menghafal ini ya, nama surat ya. Nama surat di Al-Quran. 10 surat pertama nih. Mungkin biar kita hafal, mudah hafal, bisa lewat lagu ya. Seperti yang tadi. Bu Yuli hafal nggak BTW? Sampai 10 aja Bu tadi, sesuai lagunya. Iya, betul. Nah ini Bu Yuli ada pertanyaan nih. Wah, sudah ada. Boleh Bu Yudi, pertanyaannya dari siapa nih kira-kira? Siapa ya nih? Kira-kira Alfat masih kenal ya ini sama gurunya, ini guru SMP nih. Guru SMP namanya Ibu Herni Ponpiarni kalau tidak salah. Masih ingat nggak? Guru favorit, ingat atau? Wah, guru favorit. Bu Ponpi ini katanya guru favorit nih. Ini katanya pertanyaannya, Assalamualaikum, untuk makanan halal di sana apakah banyak tersedia atau seperti apa ya? Untuk makanan halal, alhamdulillah Bu, di Melbourne tuh udah sangat tersedia. Jadi dari restoran halal udah banyak di sini, ada karena memang orang-orang Muslim di sini udah lumayan banyak. Terus untuk masalah bahan-bahan pokok gitu, bahan-bahan dasar kayak daging, di sini udah ada apa istilahnya itu, halal meat. Jadi bacar-bacar yang halal khusus, dan di Melbourne terutama beberapa daerah itu memang ada daerah orang-orang Muslim di sini. Jadi kayak yang terkenal tuh Clayton, terus Hobart, itu pokoknya 2 daerah itu isinya orang-orang banyak Middle East. Jadi sangat tersedia. Wah, ini juga ada pertanyaan lagi nih. Tapi kayaknya pertanyaannya pernah saya dijelaskan, mungkin tapi bisa dijelaskan kembali ya, siapa tahu memang baru berkunjung ke YouTube-nya. Katanya apakah di sana masjidnya banyak atau tidak ya? Dari Pak Firman ini Pak Firman kayaknya. Masjid alhamdulillah terbilang memadai, nggak kalau dibandingkan Indonesia, wah jelas masih belum seberapa. Cuman per daerah pasti ada satu masjid, satu mushola seenggaknya per daerah. Di Melbourne sendiri mungkin 10 ada. Oh, juga ya. Lumayan banyak Bu. Jadi cukup banyak ya untuk tempat yang minoritas Muslim ya. Iya betul. Cukup nyaman ya kalau kita berkunjung ke sana, mungkin liburan gitu, nggak susah cari makanan halal, nggak susah cari, jadi ada gitu ya, nggak mungkin kayak di negara yang
dan enak lah kalau liburan ke sana. Ayo Bu Idi, kita siapkan tanggal. Bu. Nanti kita ke rumah Alfat aja ya, Alfat kira-kira Iya, sama kita. Jadi tour guide ya. Ditunggu. Saya anterin. Jadi tour guide deh. Ini agak penasaran juga nih tentang minoritas Muslim. Kalau Betul. misalnya di sana ada nggak kira-kira tips dakwah di tengah minoritas itu baiknya kayak gimana sih tipsnya gitu? Siapa tahu kan mungkin teman-teman di Al-Sen ini ada yang mau menyebarkan nilai-nilai Islam di luar sana, tapi mungkin tips-tipsnya bisa dibagi ke kita. Paling tepat sih cara dakwah di sini ya dengan akhlak sih. Dengan akhlak, dengan mencontohkan kita itu sebagai seorang Muslim justru bisa giving the best example dibandingkan orang-orang lokal sini. Karena kalau misalkan teman-teman pada berkunjung ke sini, orang-orang lokal di sini juga mereka sangat mannerful gitu loh. Jadi mereka tuh sopan santun, kemudian juga etikatnya sangat bagus. Misalkan contohnya aja ketika ada ketika keluar dari transportasi umum, kereta atau misalkan tram, mereka mendahulukan dulu orang-orang yang dari dalam kereta. Jadi nggak pas serbu gitu loh. Maksudnya yang dari luarnya keluar, baru mereka masuk. Kemudian juga ada culture ngantri. Dan di sini seandainya ada orang misalkan kayak misalnya orang Muslim gitu ya, atau orang yang dirasisin gitu Bu di public area pasti dibela Bu. Karena pernah kejadian juga gitu. Saya pernah ngalamin juga pas lagi di tram, ada memang ya orang rasis memang selalu ada di mana-mana Ibu ya. Betul. Dia tuh tiba-tiba neriakin gitu ke orang Cina atau suruh pulang katanya, guhum atau orang Taiwan saya lupa lagi. Bukan negara kamu, pulang. Terus tiba-tiba ada orang lokalnya sendiri Bu, dia stand up, tiba-tiba ngebelain. Ya gitu. Jadi culture mereka aja orang lokalnya udah luar biasa bagus. Berarti kita sebagai Muslim harus lebih bagus lagi gitu. Jadi secara perilaku sudah Islam ya. Wah, maksudnya ada nilai-nilai Islamnya secara keren. Insya Allah ya Bu Yuli ya. Masya Allah sekali. Ada inspirasi lagi nih Bu Idi. Alhamdulillahnya di setiap episode selalu ada untuk terutama untuk siswa-siswi Alpha Centauri ya dari SD sampai SMA. Mungkin yang sebentar lagi mau lulus, jadi ada inspirasi nih, saya mau kemana untuk bisa belajar di luar negeri itu seperti apa caranya. Nah dari narasumber kita nih yang ada di Alsen TV ini, jadi bisa menginspirasi. SD juga nggak kalah ya meskipun masih jauh, tapi udah kebayang gitu. Oh ternyata kakak ini di sana seperti ini ya, jadi aku harus mempersiapkan seperti apa sih supaya menjadi seperti itu. Wah, pokoknya Masya Allah sekali ya Bu Idi ya. Nah Bu Yuli tadi berhubung pertanyaan terakhir nih, karena waktu juga, wah sayang sekali. Kita akan menutup sesi hari ini, tapi mungkin boleh ya Alfat, kalau misalnya nanti ada siswa-siswi SD, SMP, SMA yang mau sharing tentang bagaimana tips and trick kuliah di Australia, mungkin bisa di Instagramnya. Boleh Bu, boleh. Mungkin Instagramnya bisa disebutkan, nanti langsung di follow ya. Tulis di chat apa gimana? Boleh. Nanti Hmm. boleh tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gimana caranya bisa sukses itu, bisa berorganisasi. Luar loh ini ya. Kadang di negeri kita sendiri juga agak sulit gitu ya untuk organisasi. Boleh korek-korek nih tips and triknya supaya bisa seperti Kak Alfat ini. Boleh. Mungkin Alfat terbuka ya terutama untuk Alpha Centauri. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Australia. Wah, ini sangat. Nah, di sini ya ada IG-nya AAR_Alfat. AAR_Alfat. Nanti bisa di-follow. Kalau mau DM, mungkin insya Allah nanti Alfat akan menjawab jika waktu Alfat juga luang ya. Nah, hari ini episode-nya amazing sekali Bu Yuli. Tapi berhubung waktu kita sudah lebih dari 60 menit. Nah ya, ini lebih sebetulnya ya.
Tapi jangan bersedih, besok masih ada tayangan yang bermanfaat. Kira-kira tentang apa ya besok Bu Yuli? Ya, masih ada tayangan-tayangan yang seru sekali nih, terutama di Ramadan Story. Nanti di next episode kita akan ada bintang tamu lagi nih untuk mempersiapkan Lebaran. Kira-kira tips and trick terutama ketika kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan Lebaran yang wah, masya Allah enak-enak ya. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Nah, nanti di episode akan datang kita akan membagikan tips and trick bersama ahlinya tentunya. Iya, betul Bu Yuli. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga Alfat sudah berbagi kisah Ramadannya di Alsen TV. Semoga bisa menginspirasi semua Alsentaurian dan juga seluruh pemirsa. Terima kasih Alfat. Terima kasih Bu Widi, Bu Yuli. Nah, sebelum pamitan nih ada jargonnya nih Alfat kalau di Ramadan Story. Nanti kalau misalnya saya bilang Ramadan Story, Alfat dan Bu Yuli barengan jawab berjamaah menuju kemenangan. Gitu ya. Siap ya. Ramadan Story. Jamaah menuju kemenangan. Demikian Ramadan Story episode kali ini. Saya Widi dan rekan saya Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa besok, insya Allah.